Saya kira ini penting untuk kita sampaikan secara sama-sama. Maksud saya adalah ya tidak ada masalah kita berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kemudian nilai-nilai itulah yang kemudian apa pengalaman yang menurut Kak Yusran waktu kecil yang cukup membuat sehingga itu sulit dilupakan. Ada momentum yang paling berharga, yaitu saya pada saat usia tepatnya STM kelas 1, kelas 1 STM, ya STM pembangunan, ya. Anak STM. Kita tahu lah bagaimana karakter anak STM. Ada momentum yang berharga karena saya pada saat itu di umur kalau tidak salah 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun. Saya di keluarga sebagai anak tertua, saya bersaudara berapa, Kak? Dua orang. Bersaudara 2 orang. Kemudian saya ditimpa, keluarga kami ditimpa musibah pada saat itu. Ayah saya meninggal. Di usia 15 tahun itu? Iya, di usia yang sangat, kalau tidak salah STM kelas 1 itu 15 tahun ya. Kelas 1. Iya, kalau tidak salah. Itu meninggal ayah saya. Sebagai anak tertua saya diberi tanggung jawab moral secara tidak langsung bahwa bagaimana mempertahankan kehidupan pada saat itu, bagaimana saya bisa bersekolah, bagaimana saya bisa membantu keluarga misalnya, karena tanggung jawab itu sebagai anak tertua saya harus menjadi pilot project di dalam keluarga. Saya harus menjadi contoh bahwa kita bisa mandiri lebih awal. Nah itu kejadiannya di mana, Kak? Di Makassar atau di Makassar? Ya, di Makassar. Jadi setelah saya tamat dari setelah peristiwa itu di kelas 1 STM, saya coba berinisiatif untuk bagaimana berusaha masuk di segmentasi usaha sambil belajar, sambil sekolah. Dan saya berkesempatan membantu paman saya yang kebetulan ada usaha di terminal Panaikan pada saat itu, tetapi usahanya kecil-kecilan, yaitu jual koran. Ada semacam stand. Berarti loper koran, Kak? Ya, loper koran. Yang lempar-lempar di rumahnya orang, Kak? Tidak. Maksud saya tidak di luar. Oh, tidak keliling? Iya, tidak keliling seperti yang kita bayangkan, tetapi di kawasan terminal Panaikan. Ya, saya itu terkenal sangat angker di situ, Kak. Sangat ekstrim sekali itu karena preman ada banyak dan sebagainya. Itu bagaimana sosok anak kecil waktu itu? Saya dibantu karena memang beberapa teman saya, keluarga saya kan jualan di situ pada saat itu ya. Jadi memang sudah lama jualan, kan ya? Iya, sudah ada usaha di sana di terminal, sehingga mereka memperkenalkan saya bahwa ini keluarga saya. Walaupun saya tahu bahwa ya cukup keras sih persaingan orang cari duit di terminal, ya, tetapi karena pendekatan kita yang persuasif, mudah bergaul misalnya. Oh, di situ ternyata Kak Yusran belajar lobby negosiasi dan seterusnya, kan ya? Tidak juga, itu hanya bagaimana mempertahankan eksistensi di kehidupan sehari-hari. Anak terminal masuk politik. Ini. Nah, kemudian apa yang paling peristiwa apa yang kemudian membuat Kak Yusran itu sangat membekas? Pernah misalnya ditipu atau mungkin pernah mungkin, Kak, atau justru menipu orang? Jadi yang paling membekas itu peristiwa bagaimana saya berangkat jadi dari anak manja, seorang anak manja, ditinggal orang tua, dan saya berusaha usaha sendiri, jual koran. Habis setelah itu 1-2 tahun saya pindah di pelabuhan, kerja di pelabuhan juga selama setahun. Anak pelabuhan juga, Kak? Anak pelabuhan. Jadi apa yang dikerja, Kak? Catat-catat barang, bukan. Saya kira kuli. Seusia saya kan ya belum kuat lah untuk angkat barang kan. Jadi saya catat barang, sirkulasi barang. Saya mendapat upah itu per shift pada saat itu. Boleh disebut, Kak, berapa upahnya? Di zaman itu kan, tentu sekarang tentu kan beda. Berapa kan, Kak? Ya mungkin kisarannya 15.000 per shift. 15.000 pada per saat shift. Itu, ya. Itu per shift berapa lama, Kak? Itu berapa jam? Kurang lebih sekitar 6-8 jam. 15.000? Iya. Cukup untuk nongki-nongki itu. Iya, dulu cukup karena harga bakso itu 2.000-an, 2.000-an, 5.000-an paling mahal mungkin. Iya. Jadi saya di sekolah juga cukup nyaman lah di pergaulan kan, teman-teman.
cukup menghargai saya. Iya, iya. Walaupun sebenarnya mereka tidak tahu juga bahwa saya jualan seperti ini, jualan koran. Oh, Kak Yusran ini merahasiakan. Merahasiakan. Kenapa dirahasiakan, Kak? Malu, Kak? Gengsi, Jadi atau- begini, kemarin Iya, iya, itu saya kerjakan potretnya, ya inilah cukup mampu lah, Iya, iya, iya. cukup berada Oh. tiba-tiba Tiba-tiba diterpa musibah, dan saya salah satu siswa yang pada saat itu meraih predikat baiklah, dapat beasiswa super smart. Jadi teladan lah kira-kira, Kak, ya. Ya kira-kira begitu. STM itu pasti teladan juga. Ya. Nah, Jadi itu yang saya jaga, kerahasiaan itu, apalagi kan terbatas juga perempuannya. betul, betul. STM itu terbatas perempuannya, isu-isu atau informasi seperti ini kan sangat tidak mengenakan. Kalau kita ditahu, terus umur. ya apa namanya ya, mengurangi bobot pergaulan. Betul, betul, Ya betul. seperti Dipahami, itu. Kak, Ya. dipahami. Situasi-situasi seperti itu saya kira bukan hanya Kak Yusra mengalami, hampir Iya. semua juga. Iya. Di mana pada kondisi atau lingkungan tertentu itu terjadi, wah bahaya juga kita ini, bisa-bisa kita punya grade turun kalau ketahuan aslinya. Nah, kemudian Anda berangkat dari situlah dan Kak Yusran langsung move on ke Jadi ada kejadian yang paling membekas, ini. waktu saya di pelabuhan itu. ya, Pada saat itu hari libur. Iya. Hari libur saya pakaian biasa ke pelabuhan untuk memulai apa namanya kerjaan itu. ya, Saya melihat sosok anak muda pada saat Oke, itu. oke. Anak muda pakaian rapi, oke. pakaian putih, sangat inilah di mata saya sangat elegan. Iya, 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 iya. Salah satu di antara mereka itu kerja kan. Saya berjanji pada saat itu saya akan kerja Di situ. seperti mereka. Oh, Nah, iya, seperti iya. itu. Jadi Pembawanya kan, ya. Jadi itu yang memotivasi saya sehingga pada saat penghujung sekolah saya bertekad untuk langsung kerja. langsung kerja. Dan saya coba mendaftar di salah satu perusahaan BUMN pada saat itu dan diterima. Diterima, Kak. Diterima bagian networking Oke. sebagai. Memang di STM itu Kak jurusan itu, Kak, ya? Ya, saya jurusan elektronika komunikasi. Ada kaitannya Ada dengan. kaitannya, Kak, ya? Ya, dengan Jadi, internet komunikasi. Bongkar-bongkar alat udah biasa, Iya. ya? Dan selama masa sekolah saya itu sudah terbiasa bongkar-bongkar terbiasa. alat dia. Sehingga itulah yang kemudian kira-kira menjadi alasan salah satu perusahaan BUMN ini untuk menarik. Kira-kira seperti itu, ataukah ada alasan lain Iya. bahwa ada minat yang sangat serius untuk Oke. langsung kerja seperti itu. Berapa lama bertahan, Kak? 5 tahun.